Di era digital seperti sekarang, informasi bisa diakses hanya dengan satu klik. Kecerdasan buatan menjawab semua pertanyaan kita, bahkan bisa menulis, merangkum, dan menganalisis. Tapi apakah itu membuat kita lebih bijak? Atau justru membuat kita berhenti berpikir? Sementara kita terpesona oleh teknologi, diam-diam kita mulai melupakan satu kebiasaan penting: membaca buku. Pertanyaannya, apa dampaknya bila kita berhenti membaca dan terlalu bergantung pada AI? Membaca buku adalah latihan untuk otak. Ia melatih konsentrasi, memperluas kosakata, dan membentuk pola pikir kritis. Berbeda dari konten digital yang cepat dan dangkal, buku mengharuskan kita untuk memperlambat, untuk berpikir. Penelitian membuktikan, membaca memperkuat memori jangka panjang, meningkatkan empati, bahkan menurunkan risiko demensia. Reading is to the mind what exercise is to the body. Joseph Addison. Semuanya menjadi instan ketika adanya AI ini. Dan yang menjadi luar biasanya lagi, AI bisa meniru gaya bahasa, menghasilkan cerita yang memukau, bahkan puisi yang mempesona. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah dimilikinya, yaitu pengalaman, perasaan, dan jiwa. AI tidak tahu rasanya kehilangan seseorang, tidak pernah takut gagal, tidak pernah jatuh cinta. Sementara buku ditulis oleh manusia yang mengalami semuanya. Itulah mengapa buku bisa menyentuh, bisa mengubah seseorang. We read to know we are not alone. William Nicholson. Ketika kita hanya mengandalkan AI, kita kehilangan proses berpikir. Kita kehilangan proses belajar yang mengubah pola pikir. Dan yang lebih mengerikannya lagi, anak remaja yang sedang menempuh pendidikan tidak memperdulikan ketika akan ada kegiatan-kegiatan di sekolah. Seperti ujian di sekolah, karena sudah yakin semua jawaban AI bisa menjawab. Sungguh miris jika terjadi di semua kalangan anak remaja. Kita tidak lagi belajar memahami, hanya menunggu jawaban. Inilah bahaya tersembunyi dari teknologi. Kemudahan yang membuat kita malas berpikir. Semakin sering kita menyerahkan tugas berpikir ke AI, secara terus-menerus, semakin tumpul naluri kritis kita. Selama berjuta-juta tahun, buku telah menjadi penjaga utama peradaban manusia. Mereka tidak hanya mencatat pemikiran luar biasa, perdebatan yang memanas, dan kisah-kisah hidup yang menginspirasi, tetapi juga menggambarkan keberanian dan kecerdasan manusia. AI mungkin hanya sebuah mesin yang dapat membaca data, tetapi buku adalah nafas kehidupan. Setiap buku adalah pintu gerbang ke dunia, pikiran para tokoh besar dari seluruh dunia. Dan membaca buku adalah cara kita mengikat diri kita dengan warisan, ilmu pengetahuan, dan kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Di dalam hiruk-pikuk kehidupan ini, kita seringkali terlena dengan gemerlap teknologi yang memikat hati. Namun, janganlah kita terbuai sepenuhnya oleh pesona tersebut. Kita harus mengingat bahwa kebijaksanaan tetaplah kunci dalam menghadapi segala hal. Artificial intelligence mungkin mampu mempercepat segala proses yang ada. Namun janganlah kita lupa bahwa kecerdasan sejati tak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Gunakanlah AI sebagaimana mestinya, namun jangan pernah melupakan akar dari segalanya. Buku bukanlah sekadar kumpulan kata-kata di atas kertas.
Buku adalah akar dari pengetahuan yang mendalam, yang tidak bisa didapat hanya dengan kecepatan semata. Kedalaman pikiran dan pemahaman bukanlah hasil dari kecepatan, melainkan dari proses perenungan yang mendalam. Di tengah dunia yang serba cepat, membaca buku adalah tindakan yang revolusioner. Jadilah pembaca, jadilah pemikir. Dan jangan biarkan algoritma menggantikan hatimu. Karena pada akhirnya pengetahuan bisa dibuat oleh mesin. Tapi kebijaksanaan itu hanya bisa lahir dari manusia yang berpikir. Buku adalah bentuk perlawanan terhadap zaman yang serba instan. Seperti Joko D.